Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda semua? Saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda di dua sisi dan saya tidak sendiri, ada 4 narasumber di studio dan juga ada teman-teman mahasiswa. Tepuk tangan dulu dong teman-teman mahasiswa. Sengaja perkenalkan dari yang muda dulu ya. Ini ada teman-teman dari UIN, kemudian ada teman-teman dari IBN, Institut Bisnis Nusantara. Kemudian ada 4 orang. Di sini ada Bang Eriko Sutarduga, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh digunakan mikrofonnya ya Bang ya. Ada Prof. Lely Aryani. Selamat malam Prof. Ya. Ada Bung Andre Rosiade dari Gerindra. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung Henry Satrio, selamat malam. Selamat malam Bang Agi, selamat malam Prof. Selamat malam Bang Eriko, selamat malam Bang Andre. Bajunya Selamat malam baru Bang Hensat. hitam. Sudah lama kita nggak ketemu di Stadion Bola ini. Ya, itulah makanya kita perlu bertemu. Lamu tak besuo. Sejak sibuk di kubu sebelah lupa nonton bola yang bersangkutan. Sebentar, ini bicara kubu nih, berkaitan dengan kubu, kita memang akan bahas politik malam hari ini ya. Karena ini sinyal dari KPU sudah jelas ini, mempercepat masa pendaftaran Capres dan Cawapres dan juga mempersingkat masa pendaftaran itu dari Oktober sampai November, kemudian dimajukan 10 sampai 16 Oktober. Pertimbangannya ada beberapa, di antaranya untuk masyarakat biar lebih cepat tahu siapa Capres dan Cawapres yang akan berlaga. Kemudian juga untuk menurunkan tensi politik yang agak tegang, jadi buru-buru. Nah, dari 3 poros presiden, baru 1 pasangan yang mendeklarasikan. Bagaimana dengan 2 yang lainnya, kok lama banget? Itu yang akan kita bahas malam hari ini. Dan siapa kira-kira? Usai tayangan ini kami akan mulai diskusinya. Akan langsung saja mulai diskusi siapa kira-kira yang akan mendampingi capresnya Mas Eriko, Ganjar Pranowo, kemudian capresnya Bung Andre, Pak Prabowo. Kok lama amat? Saya langsung tanya deh ke Bang Eriko dulu. Kok lama sekali sih? Apa yang bikin sulit untuk menentukan cawapres? Lah, tadi Mbak Dwi Anggia sudah menjawab bahwa tadi kapan tanggal pendaftarannya? Tanggal 9 sampai 16. Iya, dimajuin 10 sampai 16 Oktober tahun 2023. Ya. Nah, ini kurang lebih 1 bulan dari saat ini. Memang kalau kita harus jujur mengakui bahwa menentukan seorang calon wakil presiden untuk Mas Ganjar kan tentunya ada beberapa kriteria yang harus dilakukan. Itu sebenarnya ada 3. Apa yang pertama? Ya, yang pertama, ini Bung Andre nih yang 3 ini kan. Yang pertama, benar-benar melakukan sinergi yang tepat bersama Mas Ganjar. Itu tentu. Bahwa ada chemistry yang cocok ya. Bahwa wakil presiden bukan berarti sama dengan presiden. Nah, ini yang harus kita sadari bersama-sama. Itu undang-undangnya, aturan di Indonesia. Tapi kayaknya sangat sulit nentuin cawapres dibanding capresnya. Tidak juga. Ini kan memang belum saatnya sampai ke sana. Oke. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, apakah ini bisa memenuhi ekspektasi, terutama dari generasi adik-adik ini yang ada di sini sekarang, generasi Y dan Z. 56,45% loh Mbak Dwi Anggia. Mereka itu besar sekali untuk menentukan itu. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga ini harus saling melengkapi dengan Mas Ganjar. Contoh, Pak Jokowi dengan Ki Haji Ma'ruf Amin. Beliau kan ahli ilmu ekonomi syariah. Sekarang ekonomi syariah Indonesia salah satu yang terbesar di dunia, kan tidak salah dalam hal ini. Kira-kira yang melengkapi Mas Ganjar siapa dari nama-nama yang beredar ini? Kan ada nama Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, ada Pak Mahfud MD, mungkin ada AHY juga barangkali. Ya, jujur saja kalau saat ini kan memang pengkerucutannya di internal. Ada 3 kan begitu, ada ya? Profesor Mahfud MD, ada Kang Emil, ada Mas Sandi. Nah,
Hanya ini yang menarik, Mbak Duyang ya. Kalau nanti dari Hanura atau dari Perindo juga mengusulkan, kan tidak salah juga. Wah nggak kelar-kelar dong kalau Loh, gitu. Dari artinya 3 bisa melebar lagi. Sangat wajar, tinggal nanti kan dibicarakan dalam hal ini. Tapi Mbak Duyang ya, saya mau mengingatkan, apakah 2019 calon yang populer, yang elektabilitasnya tinggi, jadi? Kan tidak. Oke. Malah yang tidak diduga. Nah ini saya nggak mau mendahului, artinya saya biar Eriko Sotarduga, saya nggak suka menduga-duga loh Mbak Duyang ya. Jujur saja. Eriko Sotarduga tidak suka Tidak menduga-duga suka ya. menduga-duga. Oke. Lah biarlah itu wewenang dari ketua umum kami bersama para ketua umum dan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Nah, incumbent. cuma kan ketua umumnya Bang Eriko Iya. ini punya track record nih suka tiba-tiba gitu loh. Di last minute tuh diganti gitu loh. Apakah itu akan kemungkinan terjadi juga? Nah ini Mbak Duyang ya, saya harus luruskan. Yang ikut pada tahun 2019 itu masih ada saat ini, bisa ditanyakan bahwa pada saat itu kesepakatan bersama. Di situ di kerjasama kami duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi dibicarakan bersama dan disepakati satu nama, yaitu Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin pada waktu tahun 2019. Nah, Oke. tapi apakah tahun 2024 sama dengan 2019? Who knows? Nah, kalau mungkin Hensat bisa ingat-ingat nggak waktu itu udah ada yang ngukur-ngukur Ya. jas, baju, tiba-tiba batal ngukur-ngukur baju ya. Heeh. Bung Hensat dulu, iya benar kan? Artinya nggak salah kan kalau mungkin aja itu Nggak, ini bisa- ditanya dulu Mbak Duyang ya, juru bicaranya yang mana ini ya? ini perlu. Ini posisinya sebagai pengamat Sebagai apa? politik. Pengawat, pengawat. Sebagai Ya kan pengamat Kak Leli, politik. kan? Ya. Iya. Netral karena tidak di dua pihak kan. Iya. Gitu. Enggak, Oke. enggak. Jadi gimana tadi Enggak, pertanyaan? tadi kan kalau track record 2019. Ini tadi Kalau udah mau enggak aja. kalau mau ngomong pakai dipakai. Kalau Tapi nggak dua gantian. pihak ini berarti pihak ketiga. Pihak ketiga. Enggak sebentar. Kita ingat Setan track gua. record 2019 itu ini kan tergantung sama ibunya Ya. Bang Eriko nih. Tapi last minute itu udah ada yang ngukur baju tiba-tiba nggak jadi kan. Bisa terulang lagi nggak sih 2023 ini? Ya 2024? bisa aja. Ini kan ada beberapa hal ya. Bu Mega tuh sudah 10 tahun belakangan nggak pilih calon wakil presiden yang pada saat misalnya nanti presidennya menang itu bakal melawan si presidennya. Oh, bakal jadi di periode saingan. kedua, bakal jadi saingan. Oke. Gitu. Jadi yang anak-anak muda ini harus bikin perjanjian dulu saya rasa. Nah sekarang ini kan yang santer itu sebetulnya tinggal 2 tuh. Pak Mahfud yang tadi disebutkan oleh Sekjen. Ini saya deg-degan juga nih Pak Mahfud disebut Sekjen nih. Jangan-jangan nih kan. Tapi yang kedua adalah Ridwan Kamil yang sudah diundang oleh Bu Mega. Hanya saja memang Ridwan Kamil ini agak ribet ketimbang Pak Mahfud karena kan Parpolnya di mana? PDI Perjuangan calonnya mesti di mana? izin dulu nih, Nah. izin ke Erlangga. Erlangga selesai, mesti dapat izin dari Pak Prabowo tuh. Kan yang mindahin kalau saya tidak salah ya, yang membuat Golkar masuk ke kubunya Pak Prabowo itu Pak Jokowi kan. Jadi izin dulu sama Pak Jokowi itu. Jadi izinnya agak panjang gitu ya. Walaupun nggak salah itu. Enggak kan namanya Oh, juga nggak salah ya benar berarti. prediksi ya. Oke, Gitu iya. tah. Tapi memang ada yang juga yang ngomong, "Oh enggak, kalau Golkar tuh nggak perlu izin. Buktinya JK sama Bisa Golkar ya lewat jalan maju, sendiri." JK petinggi Golkar, senior, berbeda sama Kang Emil. Kang Emil baru masuk. Terus kan partainya pindah-pindah terus. Masa iya dia mau mencoreng lagi citranya, Oke. loncat-loncat. Tapi memang kalau ngelihat setelannya Bung Eriko Sotarduga yang sangat zilenial sini, ya pakai Iya, Air saya baru Jordan sadar. warna-warni loh ya. Benar, saya baru Ini Air sadar Jordan nih. warna-warni penting nih. Ini kelihatannya. Ini saya dahuluin aja Bung Hensat. Nanti Gimana? dikira karena saya pakai biru gini karena memang ada rencana mau kerja sama dengan biru. Ini bukan, kami dengan Kak Leli juga tidak Nah, janjian. saya sarannya nggak ke Iya. sana. Jadi mungkin saja Kang Emil yang akan Tapi ini dipilih. juga biru kayaknya ada janjian juga sama Maksudnya biru Bang nih. Eriko menolak kedatangan biru. Loh, bukan. Artinya jangan nanti dikira ini menolak atau menerima. Oke. Memang ini kebetulan pakai Sebentar, warna sebelum biru. kita melebar ke biru itu Iya. ntar di segmen 4. Ya, ya, sabar, ya, sabar. nanti, Sekarang nanti, nanti. ya. Ini saya menarik nih, Bung Hensat bilang nanti ada perjanjian buat yang muda-muda biar nggak jadi rival di periode selanjutnya, benar gitu. Kalau bicara itu berarti yang akan dipilih yang tua dong, yang lebih Ya, senior, Pak ini Mahfud. kan saya gitu. melihat catatan sejarah aja. Pak JK misalnya kan nggak mungkin lagi dia maju. Kemudian Pak Kiai Ma'ruf ini masih mungkin, masih mungkin. Makanya kalau di saya juga mencatat nama Kiai Ma'ruf salah satu yang berpeluang menjadi wakilnya Pak Ganjar. Bisa Karena jadi kelihatannya lagi, PDI maju lagi. Perjuangan kan Oh, fine-fine aja. itu benar. Tapi kalau lihat dari setelannya Bang Eriko ini kelihatannya bakal pilih yang muda-muda gitu. Benar, Jadi benar tebakannya tuh, ya Bang. kalau nggak Mas Andi Harus ada ya Ridwan perjanjian Kamil. agar tidak jadi rival di selanjutnya. Begini, sesuatu itu tidak mungkin disembunyikan. Tidak ada yang namanya semua tidak tahu, apalagi di alam modern ini. Nah, tadi saya di awal sudah sampaikan Bung Hensat, bahwa 56,45%
pemilih itu adalah generasi Y dan Z. Ini generasi adik-adik ini. Nah itu jangan kita lupa. Bukan berarti maksud saya bahwa pasti memilih misalnya yang Bukan muda. gitu Bang Eriko. Kalau Seperti terus-terusan itu. bicara yang muda, ada capres yang lewat 70 tahun ini. Nah, Itu masih di MK prosesnya, masih di MK. Deg-degan juga ntar ini. Ya artinya terbuka juga untuk yang muda ya. itu sangat terbuka. Nggak ada tuh ntar bikin perjanjian, nggak boleh maju. Mbak di Dwi next Anggia, periode. kenapa kami belum membahas? Kan banyak beredar, katakan seperti Mas Gibran. Kenapa kami belum membahas seperti yang muda yang di bawah 40? Karena memang aturan mainnya belum datang. Kalau katakan ini sekali lagi menduga-duga, Ya. andaikan MK memutuskan di bawah 40, lah kita juga menyiapkan, kenapa Jadi tidak? yang nunggu Gibran Kalau nggak cuma kalau misalnya nih. Andre, tapi di sini Ini juga kan tadi nungguin Gibran. udah nyebut Gibran. Kalau misalnya harus pilih di antara 3 anak presiden nih, Gibran, AHY, Puan tuh kira-kira yang paling dekat siapa tuh? Nah, inilah tadi saya sampaikan. Bung Andre, apakah ini sekarang Hensat berbicara sebagai pengamat atau juru bicara yang ketiga? Saya ragu, Kak. Saya lebih yakin Kak Leli dalam hal Boleh ini. nggak saya, kalau itu saya aja yang Iya. jawab. Kalau itu saya aja. Oh, iya, Kalau iya. bertiga, AHY, Meragukan. Gibran, Puan, ya anak paling dekat berarti Mbak Nah, Puan dong. soalnya terlalu tajam ya pertanyaan saya. Jangan. Jawab dulu biar dia puas. Begini, tentu kalaupun saya tahu Mbak Dwi Anggia, nggak boleh saya beritahu. Istri saya aja tidak saya beritahu. Waduh. Apalagi orang lain. Waduh, Tapi waduh, ini kalau waduh. ditanya secara Oke. jujur, saya pun belum tahu. Tapi ibu udah ngomong Mengenai apa, Mbak? wakil presidennya siapa? Belum ada. Oh, belum ada. Karena beliau itu taat azas, nanti akan berbicara dengan para ketua umum. Nggak, tapi Duduk sama minimal, berdiri Bang sama Eriko, tinggi. minimal di ring-ring setengah itu udah ada nama-nama. Contoh paling simpel, dalam menentukan kemarin ketua tim pemenangan, itu duduk berempat dan berbicara bersama siapa yang diputuskan. Nah yang diputuskan kan kemarin Mas Arsyad Rashid, begitu juga wakilnya. Nah sama, ini juga wakil presiden seperti itu. Dan 2019 Mbak Dwi Anggia, itu kenyataannya di saat terakhir terjadi perubahan yang dikatakan tadi Mas Hensat. Itu Betul. bukan dari ibu, tapi pembicaraan bersama. Jadi ada kemungkinan juga di saat terakhir berubah ya, tidak Ada. tertutup. Bisa saja yang tidak terduga. Weh, Kelihatannya- bisa saja di luar 3 nama itu. Kalau saya sih nebaknya Kang Emil mungkin ya. Itu tidak terduga tuh. Tapi kasihan juga Pak Mahfud kalau udah disebut-sebut sekjen padahal. Ntar 2 kali nggak jadi. Iya ntar. ya. Nah, Enggak lah itu kan disebut-sebut lah. Oke, mudah-mudahan. nah itu jawaban dari PDIP. Bagaimana dengan Gerindra? Nanti usai jeda kita lanjutkan. pesan-pesan berikutnya. Ya, 2 sisi sesaat lagi. Dia aja yang closing ntar aku